Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan mu'allafan baina qulubil mu'minin. Wa huwa alladzi ja'ala al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Sya'nuhu yang alhamdulillah di menit-menit ini, saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menggunakan sisa usia kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi, yang Bapak Ibu tahu apa yang dia pinta selalu pagi, siang, malam, sore kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela sholatnya, di sela-sela aktivitasnya, malam, siang, pagi, ini sahabat selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau suatu saat aku ini mati di medan perang, bertempur membela agamamu, maka satu permintaanku, jangan pernah ada satupun dari orang-orang kafir Quraisy yang bisa menyentuh tubuhku. Ini doanya. Ini sahabat namanya Hasim bin Thabit. Kenapa Hasim bin Thabit doa seperti ini? Karena banyak dari kafir Quraisy yang betul-betul dendam dengan Hasim bin Thabit. Beliau ini piawai, tangkas, pintar, mahir dalam menggerakkan pedang-pedangnya, sehingga banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang kalau di medan perang bertemu dengan Hasim bin Thabit, atas izin Allah mati di atas pedangnya Hasim bin Thabit. Sampai-sampai ada seorang wanita tua, nyonya besar, orang kaya lah, saking betul-betul dendamnya dengan Hasim bin Thabit, ini nyonya besar ini membuat satu sayembara. Siapapun di antara kalian yang bisa membawakan kepadaku kepalanya Hasim bin Thabit, maka aku akan bayar dengan harga yang mahal. Berapapun yang Anda mau, aku akan berikan. Ketika berbondong-bondong orang-orang kafir Quraisy itu ingin menyambut kabar gembira dengan sayembara ini, mereka bertanya, wahai nyonya, kenapa sih Anda begitu kepengen kepalanya Hasim bin Thabit? Aku ingin menjadikan batok kepalanya ini sebagai cangkir ketika aku minum khamr, aku minum dari kepalanya Hasim bin Thabit. Saking dendamnya. Kenapa wahai nyonya? Suamiku mati di tangan Hasim bin Thabit. Anak-anakku mati di medan pertempuran dengan di tangannya Hasim bin Thabit. Maka siapapun dari kalian yang bisa membawakan kepalanya Hasim bin Thabit, aku akan bayar mahalnya berapapun. Qadarullah jamaah, kematian pun datang. Ya, kematian pun datang. Cuman kan prosesnya ada yang mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Terbunuhlah Hasim bin Thabit. Qadarullah, orang yang membunuh Hasim bin Thabit ini tidak paham betul, tidak sadar, dan dia tidak ngerti bahwasanya dia telah membunuh Hasim bin Thabit.
Asar berkumandang, azan, kemudian pulanglah bala tentara kafir Quraisy pulang, yang muslim perang, yang muslim pulang. Sampai terdengar tersiar di kampung kafir Quraisy bahwasannya Hasim bin Syabit yang kepalanya dibayar mahal itu telah mati. Mereka pun berbondong-bondong balik lagi ke medan pertempuran, Bu. Khawatir digotong di jenazahnya oleh orang-orang muslim, mereka balik ke medan pertempuran saling bergotong royong mencari siapa? Jasadnya Hasim bin Syabit. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayar kontan doa orang-orang yang beriman. Makanya jangan pernah kita meremehkan doa orang-orang beriman. Pada saat mereka mengangkat tangan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian dengan firasat orang-orang mukmin. Firasat mereka bukan dari omongannya saja, dari hati mereka. Ya, makanya kita yakin dengan satu dunia mendoakan rakyat Palestina, itu Allah sudah menerima doa kita. Cuman dikabulkan saatnya atau kapan, janji Allah itu pasti akan datang. Baitul Maqdis akan dikuasai oleh orang-orang muslim. Ya, Palestina pasti akan merdeka. Cuman saat Palestina merdeka itu prosesnya kita ada di mana? Apakah kita ada orang-orang yang cuman di atas sajadah di masjid sebagai orang yang pengecut bertabir ibadah? Atau kita maju ke medan perang, kita membela mati-matian Palestina, ittaqullah mastata'tum, semampu kita. Ya, setidaknya kita boikot. Ustadz, kalau panjenengan menyerukan boikot seluruhnya saja. Kecap Bango diboikot, Nestle diboikot, Danwan diboikot. Kok Android nggak diboikot, Ustadz? Ya. Kok wifi internet nggak diboikot, Ustadz? Ada usul fik bilang, ma la yudrikul kullu wa la yudriku kullu. Kalau seandainya kita itu nggak mampu untuk bisa menghindarkan semuanya, nggak bisa menggunakan semuanya, kata usul fik, maka setidaknya semampu kamu. Ini Islam, Bu, bicara. Karena apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Usul fik itu bilang juga, ketika kita memiliki kesulitan untuk tidak melakukan itu atau melakukan itu, maka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Ustadz, yang namanya orang bayar pajak kan, punten Ibu, pajak itu kan memang upeti. Al-maksu, kata Rasulullah SAW, orang yang memungut pajak itu tidak akan pernah masuk surga. Ya. Tapi ada 100 jamaah bilang, Ustadz, saya itu daripada saya bayar pajak setiap tahun, saya bayar pajak berapa, Ustadz? 350 juta. Toko saya banyak nih di Wonosobo. Cuman kalau saya nggak bayar pajak, Ustadz, nanti toko saya ditutup. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan untuk bayar pajak karena untuk membela kelangsungan hidup kita. Ibu kalau bikin SIM, Bapak bikin SIM dengan prosedur yang benar 75.000, kira-kira lulus nggak, Bu? Nggak lulus, ya. Maka kita pakai cara 350.000. Tes nggak tes, yang penting lulus. Ini sistem, Pak. Kita nggak boleh untuk nggak bisa merusak sistem. Makanya orang itu melakukan maksiat ada dua. Yang pertama, ketidaktahuan dia. Dan ini bisa kita benarkan, bisa kita islah dengan kita belajar. Tapi kalau sistem nggak akan bisa. Kita serahkan sepenuhnya ke Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakukan, tapi hati kita mang takut, bingung. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan singgasananya Fir'aun. Itu kalau kita buka di surat Yunus 8889, itu fase tahapan Allah kapan Allah menghancurkan Fir'aun. Ada ulama mengatakan 40 tahun lamanya setelah Nabi Musa berdoa. Ya. Artinya disinilah betul-betul Allah ingin melihat kepedulian kita dengan Palestina. Ya. Kepedulian kita dengan Palestina. Allah itu maha mengatur. Kita jangan ngatur Allah. Ustadz, ini kan rakyat Palestina sudah dibantai habis-habisan oleh Bani Israel. Kita kan punya Allah maha kuasa. Kenapa sih Allah menciptakan setan?
Kenapa sih Allah menciptakan neraka? Kenapa sih Allah nggak hancurkan rakyat Israel saja Ustadz, biar Muslim itu tenang? Gak bisa, kata Allah. Dengan adanya seperti itu, umat Islam di seluruh dunia itu rindu dengan kepedulian. Kita bisa infak, ya Bu. Kadang-kadang ada kejahatan membuat kita, memotivasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya oleh murid-muridnya, Syekh, kenapa Allah nggak membinasakan Bani Israel saja? Kata Syekh Ali Jum'ah, oh tidak, Allah itu maha mengatur. Kejadian ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfud. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah 31. Aku itu lebih paham. Al-Imran, Al-Baqarah, aku itu lebih paham daripada kamu, kata malaikat. Cuman aku kepengen menunjukkan kepada kalian mana umat yang Allah muliakan, mana umat yang Allah hinakan. Kita nggak bisa tahu adanya kebaikan kalau tanpa kejahatan. Kenapa ibu baca zikir pagi? Kenapa kita baca zikir petang? Karena kita nggak mau datang kuntilanak, suster ngesot, ya Bu. Lampor, maghrib ada lampor. Siapa itu lampor? Ummu Sibyan. Seorang iblis, setan, bentuk ibu-ibu, itu kepengen seneng sama anak-anak. Itu bahasa parakannya lampor, Bu. Kata Rasulullah SAW, kalau maghrib sudah menjelang, itu tanda Allah mengizinkan para setan untuk ngumpul tuh di rumah-rumah kalian. Maka tutup jendela, pintu anak-anak suruh masuk. Ya, amalkan kegiatan-kegiatan amalia. Kenapa? Karena ada setan. Karena ada setan, kita nggak mau mendapatkan bujukan setan. Kita tamengi diri kita dengan zikir petang, zikir pagi. Dengan adanya kebrutalan Israel ini, genocidenya Israel, maka kita semuanya ada kepedulian. Bukan berarti kita beli tiket langsung ke Palestina. Bukan syahid, malah sangit, Bu. Terus gimana Ali Jum'ah bilang, dengan seperti itu dari tahun 70 sampai 2023, Anda yang masih muda, yang masih kecil, beli tiket kuliah di mana terserah Anda. Sudah jadi orang pintar, jadi tokoh masyarakat, jadi orang kaya, hartanya buat peduli rakyat Palestina. Ada manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala-galanya. Kalau nggak ada peristiwa Israel, peristiwa Palestina tersebut, di mana kepedulian kita? Ya, yang peduli dengan adanya Palestina dan yang benci dengan Israel, Bani Israel itu bukan kita. Kita sudah diajarkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu paling anti penjajah. Makanya urusan Israel, urusan Palestina itu bukan hanya urusan Indonesia, bukan hanya urusan Islam, tapi juga urusan rakyat Indonesia. Tahun 1950, ya, tokoh-tokoh Israel itu, Bani Israel, tokoh-tokoh Israel, bangsa Israel itu mengendarai kapal Mavi Marmara 1950, datang menemui Bung Karno. Mau ngapain? Untuk menyikapi, mendukung kemerdekaan penuh Indonesia, Bu. Apakah saat itu Bung Karno menerima? Enggak, ditolak pengakuannya. Pulang kamu ke rumah kamu. Kamu aja nggak punya negara. Kalau saya mendukung kamu, maka setidaknya kami Indonesia harus mendukung kemerdekaan mereka. 1960, Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika. Semua negara di Asia diundang. Expat, cuman siapa yang nggak diundang? Israel. Malah yang diundang Mufti Palestina, Muhammad Al-Husain, diundang. Padahal saat itu bumi Palestina yang sudah ditaklukkan oleh Israel itu nggak ada 50%-nya. Tapi tetap bersikeras Bung Karno itu anti penjajah. Tahun 1962 Bung Karno mengadakan SEA Games, ya, ASEAN Games. Semua negara-negara Asia diundang oleh Bung Karno, kecuali Israel. Mereka memelas, Bung Karno tolong undang kami juga ingin ikut ASEAN Games. Boleh, kami akan undang Anda. Cuman satu, berikan kemerdekaan kepada orang yang memiliki negara, yaitu Palestina. Dan Anda keluar dari penjajahan dunia. Seperti itu, Pak. Makanya kita, Syekh Shalih Fauzan mengatakan jangan doa kehancuran Israel. Di surat Al-Imran 93, Israel itu adalah kamuflase di Tauratnya mereka. Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jangan sampai kita salah doa, ya Allah hancurkan Nabi Yakub. Ya, tapi apa? Bani Israel.
kullu ta'am hillal li bani Israel illa ma haramallahu ala Israel. Awalnya Bani Israel, yang kedua Israel. Siapa yang pertama? Yang pertama itu keturunan Israel, keturunan Yakub. Ya, saya punya kitab Al-Adyan. Kitab ini diajarkan di Madinah itu semester 1. Kalau di Gontor itu pas kelas 5. Di Al-Adyan dikatakan Nabi Ibrahim itu dia punya istri 4. Yang kita tahu kan 2, ya Bu. Ya, Mbak Sarah sama Mbak Hajar. Ya, ini dua-dua ini keturunan Kan'an. Ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang terkenal istrinya 2, ya, Sarah dengan Hajar. Kalau Sarah itu didiagnosa oleh dokter mandul, nggak punya anak. Akhirnya dengan keridoannya, dengan kesabarannya, Mas panjenengan nikah lagi dengan Hajar. Ketika sudah ikhlas, keluarlah Ismail dari rahimnya Hajar. Saat Ismail keluar, baru keluar Nabiullah Ishak. Maka di Taurat, Injil Barnabas saya punya tuh di rumah. Yahudi Nasrani itu nggak mengakui dengan adanya Nabi Ismail. Yang mereka yakui adalah Ishak. Dan kalau kita bicara kurban, pasti mereka berkeyakinan yang dikurbankan itu bukan Ismail tapi Ishak. Ya, Nabi Ishak itu punya anak namanya Yakub. Jadi Yakub itu cucu daripada Ibrahim. Yakub punya 12 anak. Ya, ada yang namanya Bunyamin, ada yang namanya Raubin, ada yang namanya Sam'un. Ya, kita nyebutnya Samson. Robin itu temennya Superman. Kalau Superman dari Amerika, Robin dari Yahudi. Ya, anak-anak kita. Ada yang namanya Lewi, Zabola, Eds. Kemudian ada yang namanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian ada Yahuda. Yang terkenal cuma 3, Bunyamin, Yahuda dengan Yusuf. Yahuda punya anak-anak namanya Yahudi. Yahudi ada 2. Ada Yahudi yang betul-betul kandungan keyahudiannya, mereka paling anti untuk membuat negara. Di kitab itu dikatakan filsafah mereka adalah apa? Natural character. Artinya mereka anti membuat negara. Kenapa? Karena di Taurat kami, di Ten of Commandment-nya Nabi Musa, dicatatkan kalau seandainya Yahudi itu punya negara, mereka kumpul pada satu negara, maka itu adalah detik-detik kehancuran Yahudi. Ya, di Taurat itu dikatakan Simbah ketika ditanya oleh anaknya, "Bu, kenapa kok ibu nangis? Kita bakal menang." Ibu itu nangis, justru kita akan menang, kita punya negara. Karena apa? Di kitab kita, kalau kita beriman dengan Taurat, kata ibu itu, detik-detik kehancuran Israel itu pada saat dia berkumpul pada satu negara. Nah, Yahudi yang menentang untuk punya negara, itu namanya Zionis. Ya, Zionis, mereka dendam. Mereka dendam karena mereka mengingat peristiwa Holocaust tahun 1942, 1944 pada saat mereka dibantai ya oleh siapa? Holocaust itu bahasa Israel pembantaian sistematis. Kalau sekarang bahasanya genoside, itu pembantaian sistematis yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Kita semuanya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti suatu saat Allah akan mengabulkan doa kita. Allah mungkin lagi nunggu nih. Ini umat Islam masih terpecah belah, makanya Allah nggak kabulkan doanya. Ini umat Islam masih saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, saling salah menyalahkan. Allah tunggu kesatuan kita. Sebagaimana Allah menunggu kesatuan Bani Israel umat Nabi Musa, baru Allah kabulkan permohonannya. Kapan? 40 tahun setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya tidak ada satu doa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah, khususnya orang-orang beriman, doanya nggak bakal tidak diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman butuh proses. Nah, Hasim bin Syabit setelah jasadnya ditemukan, mereka mencari-cari, mereka menemukan jasadnya tubuhnya Hasim bin Syabit, mereka senang. Lihat bagaimana, perhatikan Allah menjaga jasad Hasim bin Syabit. Pada saat mereka mau menyentuh tubuhnya Hasim bin Syabit, Allah turunkan bala tentara pertama. Berupa apa? Tawon, Bu, berupa lebah. Ribuan lebah, jutaan lebah Allah kirim untuk menjaga tubuhnya Hasim bin Syabit. Jangankan mereka memegang kepala, mau memenggal, nyentuh saja disengat puluhan ribu. Mau nempel disengat lagi, nempel disengat lagi. Sekarang jenderal mana, Bu, yang disengat tawon kebal? Gak ada.
Ya, saya pernah tuh di stasiun Wonosobo ngelihat kakek-kakek, Bu, itu dibacok ngebul. Pas yang dibacok karung terigunya, Bu. Ya, akhirnya mereka pesimis, bilang sama ketua sukunya, "Pak, ini gimana?" "Tenang, insya Allah maghrib itu berkumandang, tawon itu pulang ke rumah masing-masing mereka." Betul, Bu, Pak. Ketika maghrib berkumandang mau sore, tawon keluar, Allah turunkan bala tentara yang kedua berupa hujan yang begitu deras sampai membuat bah besar, sampai menyeret tubuhnya Hasim bin Sabit. Orang-orang yang ingin memenggal kepalanya, jangankan memegang kepalanya, langkah-langkah kaki mereka tidak bisa mengejar bagaimana derasan air yang menyeret tubuhnya Hasim bin Sabit. Maka dari sini kita bisa mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi terjadi. Tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan ketika kita sudah mentok, kita sudah pasrah, baru ketawakalan muncul, Bu. Ibu, bapak kalau lagi tenggelam, mau hanyut ya, itu semuanya yang tidak berharga dipegang. Ibu bapak mau hanyut, saya ada. Bu, pilih Bu, ada emas 10 kilo apa bantrek yang jelek. Maka saat kita berada di titik nol, maka kita sudah menyampingkan yang namanya dunia. Siapapun orangnya, mau dia ateis, mau dia PKI, mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, ketika dia dalam titik nol, dia akan mengatakan Allahu Akbar. Buktinya apa, Ustadz? Kapal, pesawat, apapun yang jatuh, black box-nya ditemukan, dengar rekamannya, pasti suara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat passengernya, paling orang Islamnya cuma 15. Yang lainnya yang lainnya non Islam. Kok kenapa mereka nyebut Allahu Akbar? Fitrah, Bu. Alastu bi rabbikum. Kamu paham gak? Kamu ngerti gak? Kamu bakal mengakui saya Tuhanmu. Qalu bala syahidna ya Allah. Itu sebelum kita lahir ke dunia ini. Ini cerita pertama. Ya, makanya kita kalau punya keinginan betul-betul panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Masalah kita, tugas kita berdoa kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar, baru sholat. Syekh Shaleh Fauzan ketika ditanya, "Syekh, kenapa Allah mendahulukan sabar bukan sholat?" Kata Syekh Shaleh Fauzan, orang bisa sholat dengan tenang kalau dia sabar. Orang bisa sholat dengan istiqomah kalau dia sabar. Ibu dingin-dingin diparakan ngedengar azan as-salatu khairum minan naum. Kalau kita nggak sabar, nggak bakal kita menyingkapkan selimut kita. Karena kita sabar, ya Allah, saya hidup di dunia ini cuma sementara. Saya ini titipan Allah, kalau saya nggak sholat saya mau jadi apa? Langsung sabar. Ngambil wudhu dingin-dingin, sabar. Ya, orang kalau nggak sabar nggak bisa. Misalkan, "Bu, nanti datang ke rumah saya lah setelah zuhur, jangan telat." Ya, akhirnya sholat asar kita gerasa kerusuk. Kenapa? Mau nerima arisan 1 miliar, Bu. Gak sabar. Coba kalau sabar, Allahu Akbar. Orang kalau sabar, ista'inu bisabri wassalah, makanya sabar. Orang yang membenci kita, sudah, kita sabar saja. Kalau kita ada orang yang membuat marah kita, sabar sambil istighfar. Kemudian baca ayat kursi, ayatnya dibaca, kursinya dilempar, Bu. Enggak, ini intermezzo, Bu. Ya, sabar, sabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63. Ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu memiliki sifat sabar ketika dia dihina, ketika dia dibuli, ketika dia direndahkan. Qalu salama, justru mereka mengatakan keselamatan. Keselamatan buat saya, dan ya Allah beri keselamatan buat mereka ya Allah. Berarti kita dilarang untuk mendoakan orang lain itu celaka. Kenapa saya angkat kajian ini seperti ini? Karena sekarang sudah mulai beredar, Bu, di TikTok, info-info, pemberitahuan untuk membawa rakyat Indonesia mendoakan dilaknatnya Bawaslu. Yuk kita doakan agar Bawaslu ini dilaknat sama Allah kalau dia nggak jujur. Nggak boleh. Nggak boleh.
Ya, kita belajar dari Rasulullah SAW. Rasul itu dihentikan oleh Allah kunut nazilahnya selama 40 hari saja seumur hidup. Kenapa? Karena kunut nazilah itu adalah kunut yang disampaikan oleh Rasulullah mengecam bagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu membunuh 70 orang di mati syahid, mereka para hufat. Makanya mati syahid itu mati yang memang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tombak, seakan-akan peluru, seakan-akan rumah yang dibomkan oleh orang-orang Israel itu sudah paham mana nih orang-orang yang mati syahid, sudah paham semuanya. Maka kata Rasulullah SAW, ma ta'uduna syuhada'i fikum. Kamu tahu nggak siapa sih menurut kamu orang yang mati syahid itu? Sahabat mengatakan, qalu man qatala fi sabilillah hatta qutila. Ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah hatta qutila, sampai dia mati. Kata Rasulullah, idzan laqalilu min ummati. Kalau syahid seperti itu mungkin di umatku paling sedikit. Karena apa? Yang bertempur cuma di Palestina, di Indonesia nggak bertempur. Apakah Indonesia nggak bisa mati syahid? Maka sahabat tersenyum. Oh iya, berarti syahid itu banyak caranya. Dengan cara apa? Yang pertama, terbunuh di medan perang, syahid. Yang kedua, waman mata fi sabilillah wa huwa syahid. Siapa yang mati sedang berada dalam jalan Allah, nyari nafkah, lagi dagang, lagi melaut, lagi mengudara, kita ngaji. Ini ketika kita mati syahid, Bu. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu Masjid Al-Manar ini, ibu statusnya syahid fi sabilillah. Kalau sudah sampai rumah dicabut tuh status fi sabilillahnya. Makanya jangan pernah berpikir ngaji ngantuk, datang ngantuk nomor belakangan. Ngaji ngantuk syahid Bu kalau mati, ya. Ngaji malah encok syahid. Yang penting itu seperti itu. Yang penting kita itu terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak pernah menghiraukan, nggak pernah berpikir panjang, nggak pernah berpikir lah, nggak pernah saya hiraukan. Ustadz tahu nggak Ustadz? Itu jemaah Masjid Al-Manar yang suka ngaji sama Ustadz. Saya pernah ketemu ibu-ibunya di angkot nggak pakai jilbab Ustadz, ya. Loh dia gimana kok ngajinya nggak bener? Urusan hidayah itu bukan urusan Ustadz Mukhlis, bukan. Ya, saya hanya mengajak takmir Masjid Al-Manar, hanya bikin flyer. Yuk ada pengajian ini. Anda sudah datang, sudah alhamdulillah, ini hidayah Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk Allah. Ketika hidayah sudah kita syukuri, maka datang yang namanya taufik. Apa itu taufik? Support, semangat dari Allah, caranya agar kita dimudahkan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Ini namanya taufik. Makanya yang benar setelah kita sambutan, wabillah hidayah wa taufik, bukan wabillahi taufik wal hidayah. Ya, hidayah dulu turun tuh. Ustadz tahu nggak Ustadz? Saya itu sebagai istri sudah ngaji Ustadz 10 tahun. Saya sholat cuman sendirian. Suami masih molor Ustadz. Subuh nggak bangun. Jangankan ngaji, sholat aja enggak Ustadz. Bersyukur Bu. Loh kenapa saya harus bersyukur? Ibu kalau bukan jadi istrinya dia, nggak mungkin ibu diizinkan ngaji. Ya Bu. Yang penting kita syukuri dulu. Kita hanya mengajak suami, Ustadz hanya mengajak jamaah, kita hanya berdakwah kebaikan. Masalah dilakukan atau tidak, itu zonanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mendoakan kebaikan. Rasul itu ketika berdoa kepada Allah, langsung Allah hentikan. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Rasul sedihnya luar biasa. Sampai-sampai para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan kepada kami jangan bersedih berlebihan seperti sedihnya orang jahiliyah. Aku nggak menangisi kepergian pamanku Abu Thalib. Yang aku tangisi kenapa? Di detik-detik sakaratul mautnya, ini pamanku belum mengucapin kalimat iman. Ini kan paspor masuk surga. Amal soleh yang seorang manusia lakukan, kalau belum beli passwordnya nggak mungkin masuk surga. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu passwordnya kita. Berdoa kepada Allah, ternyata Allah menegur Rasulullah SAW. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad,
tugasmu dan tugas orang Islam itu cuman amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah dia mau sholat atau tidak, ngaji atau tidak, dipakai ilmunya atau tidak, itu zonanya Allah. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini kita nggak boleh mendoakan dilaknat Bawaslu, Bu. Ya, orang mukmin itu nggak begitu. Doakan kebaikan. Kalau seandainya kita kepengen, ya Allah, saya kepengen Indonesia ini berubah, ya Allah. Ibu mau Indonesia berubah? Mau nggak berubah, Bu? Yuk kita sama-sama mengaminkan kalau mau Indonesia mau berubah. Ya. Loh, kenapa ketawa, Bu? Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah lagi nih bagus. Ya, ini kisah riwayat Imam Hanafi. Beliau menyadu dalam kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Ada Arab Baduy, Bu. Ini saya sampai jam berapa? Sampai jam 7. Jam 8. Ada Arab Baduy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab Baduy, "Ya Rasulullah, aku ingin menyatakan keislamanku ya Rasulullah." Oh ya, disyahadatkanlah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Baduy ini langsung melakukan perintah-perintah Allah, pokoknya menjadi muslim yang taat, mukmin yang taat. Apapun yang Rasulullah perintahkan dikerjakan. Rasul hijrah, Arab Baduy ini ikut. Rasul berperang, Arab Baduy ini ikut. Sampai suatu saat Arab Baduy ini ikut menaklukkan Khaybar, ya, perang Khaybar. Nah, biasanya kalau kita menang itu kita punya harta rampasan perang. Dibagikan harta rampasan perang kepada siapa? Peserta mujahid orang-orang Islam. Arab Baduy itu dapat kebagian. Ketika dicari mana Arab Baduy ini, nggak ada. Dipanggil Hanzalah. Hanzalah sini. Ini kasih jatahnya Arab Baduy tersebut. Dia sudah melakukan bersama kita partisipasi dalam perang Khaybar. Kamu kasih ke rumahnya. Saya nggak menemukan dia. Sampai di rumahnya, langsung diketok pintu. Assalamualaikum, salam. Keluar Arab Baduy. Dikasih. Wahai Arab Baduy, ini punya kamu. Dia mengatakan, mahadhihi, ini apa? Kata Hanzalah, hadhil ghanimah qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Arab Baduy, ini harta rampasan perang yang Rasulullah bagikan kalau kita menang perang, dan untuk suami-suami yang suaminya, untuk istri-istri dan anak-anak yang suaminya ikut perang, termasuk Anda. Arab Baduy ini seperti nggak suka. Dia mengerutkan wajahnya. Kok kayak gini ya? Di mana Rasulullah? Di rumahnya. Ya sudah, kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mahadhi ini apa? Hadhil ghanimah qasamtu laka. Ini adalah harta rampasan perang yang aku bagikan buat kamu dan orang-orang ikut perang. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul. Aku itu masuk Islam tidak ada dalam pikiranku ini untuk dunia ya Rasulullah. Kalau kata kita sekarang, aku itu jadi takmir pengurus almanar bukan ada unsur-unsur dunia ya Allah. Ya. Aku itu masuk Islam ingin semata-mata keriduan Allah ittiba kepada Anda ya Rasulullah. Dan harapanku itu bukan ghanimah. Harapanku itu aku ketika bertempur kepengen mati. Dan matinya itu ditusuk pakai tombak atau panah, nembus dari leher kanan sampai nembus ke kiri. Apa kata Rasulullah SAW? Tersenyum. Intasdukillah yasdukka. Wahai Arab Baduy, sesungguhnya kalau Anda ingin punya cita-cita dan semata-mata ini cita-citamu semata-mata karena Allah, yasdukka, maka Allah akan mewujudkan cita-cita itu. Tuh Bu ya. Jadi kita betul-betul konsekuen dengan cita-cita kita. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, dan sholat. Suatu hari Arab Baduy pun itu berperang. Terdengar siar Arab Baduy meninggal dunia. Rasul bertanya, di mana jasadnya? Ketika Rasulullah ke medan perang, ternyata terkabul keinginannya. Tersungkur dalam kondisi lehernya tertusuk tombak, masuk dari kanan keluar kiri. Rasul tersenyum langsung membuka imamahnya. Kemudian Rasul langsung menutupi wajahnya dan tubuhnya si Arab Baduy tersebut. Tiba-tiba Rasul menengok ke kanan, langsung dia menyembunyikan, menutup matanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nutup mata? Aku melihat ribuan bidadari berebutan, Bu. Ingin apa? Mengambil ruhnya si Arab Baduy ini. Sampai-sampai di antara mereka saking kencengnya lari berebutan, tersingkap roknya mereka, betisnya kelihatan. Allahu Akbar. Akhirnya Rasul mengatakan, Allahumma hadza abduka kharaja fi sabilillah muhajiran fi kharaja muharijan fi sabilika.
Wa qatala thumma qutila wa ana syahidun ala dzalika. Ya Allah, ini Arab Badu, ini hambamu ya Allah. Dia keluar dari rumahnya menuju kepadaku, aku syahadatkan dia menjalankan perintah-perintahmu, meninggalkan larangan-laranganmu, dan dia terbunuh di medan perang, dan aku syahid atas kematiannya. Rasulullah mengatakan, maka kalau kita punya impian Indonesia ini harus berubah dan berubah, doa yang baik-baik ya. Kalau kita nggak doa yang baik-baik, apalagi kita sudah nggak mau nuntut ilmu. Ya, Rasul mengatakan, sayati alan nas ummati zamanun, akan datang nanti di akhir zaman, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Orang-orang Islam itu lari daripada ulama, nggak mau ngaji, nggak mau betul-betul thalabul ilmi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, fayabataliyallah bithalasi baliyat, maka Allah akan kirim dengan 3 musibah. Ya, umat Islam yang gak mau ngaji, bagaimana mungkin dia tahu rezeki halal atau tidak? Maka Allah kirimkan 3 musibah. Apa musibah pertama? Musibah pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari setiap penghasilannya. Dagang gak berkah, nani gak berkah, gaji gak berkah. Karena apa? Gak belajar ilmu, nggak tahu manajemen muamalahnya pegawai itu gimana, nggak tahu ilmu, nggak bagaimana muamalahnya pedagang, muamalahnya jual beli, muamalahnya segala macam. Akhirnya Allah tarik keberkahan. Yang kedua apa? Wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Ketika kita nggak punya ilmu, nggak mau ngaji, Allah akan kirim seorang penguasa yang zalim pada rakyatnya, Bu. Ya. Makanya saat kita ini tertindas, tertekan, saat ini umat Islam dihantam mundur, kata Rasulullah apa? Bukan kesalahan mereka, tapi kita hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita berbondong-bondong, ya, cinta kepada dunia. Akhirnya dunianya banyak, matinya kita takut. Maka hati-hati ketika nanti suatu saat datang serangan fajar ke rumah-rumah kita, Bu. Ya. Kapan serangan fajar ke rumah kita, Bu? Nanti pas mau coblosan datang nih, kalau kita nggak tahu ilmunya, wah bahaya. Allah akan kirim penguasa yang zalim. Ini baru kedua. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, Ibu Markonah ya? Iya, ada Bu Markonah sini. Gimana? Saya boleh masuk, Bu? Boleh. Pagi-pagi ada apa ya? Ini ada uang di amplop 1 juta, ya. Tapi syaratnya Ibu harus coblos partai yang ini, calegnya yang ini, capresnya yang ini. Kalau saat itu kita ngikutin ustadz-ustadz yang ngomong, kalau ada orang kayak begitu, amplopnya diambil, partainya nggak dicoblos, itu khianat namanya. Lah iya, kita belum kerja, uang sudah gaji sudah dikasih, tapi tugas diabaikan. Apa enggak khianat? Khianat namanya. Munafik itu tandanya apa? Kalau dia dipercaya, dia khianat. Kita ambil amplopnya, ambil uangnya, jangan coblos partainya. Itu khianat, tinggalkan. Ini orang nggak ngaji. Yang kedua, amplopnya diambil. Tadinya kita milih partainya ini, calegnya ini, capresnya ini. Berhubung ada 1 juta, kita kepengen sesuai dengan amanah amplop ini, maka namanya riswah, nyogok, Pak. Nyogok. Kita yakin nih, ya Allah, saya yakin lah sekeluarga insya Allah partai yang saya coblos ini, calegnya ini, capresnya ini. Karena keyakinan kita sekeluarga, katanya serangan fajar datang rezeki 5 juta ke rumah kita. Diambil tuh amplopnya. Ini gimana Ustadz? Saya sudah yakin kok. Qadarullah pas bener gitu kan. Kita ngambil amplopnya. Kalau terjadi kemaksiatan, menzolimi rakyat, menzolimi negara dari 3 orang, 3 yang kita pilih ini, berarti kita sama dosanya, Bu. Yang aman gimana? Jangan ambil amplopnya. Saya butuh. Orang kalau butuh betul-betul soleh, Bu, Allah tuh gak akan menghadirkan rezeki yang haram buat kita. Makanya kalau berdoa itu jangan berdoa minta kaya, tapi doanya bagaimana Allah memperbanyak zakat kita, Bu.
Orang minta kaya belum tentu bayar zakat. Tapi orang yang banyak zakatnya sudah tentu orang kaya. Usia kita ya Allah, Rasulullah itu meninggal 63 tahun. Maka kalau Markonah saat ini usianya 62 tahun, 11 bulan, 3 pekan. Berapa lagi Bu? Udah mati itu Masya Allah sesuatu yang misterius, masturun, dimesterikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita tergiur dengan itu semuanya. Kita punya target. Kalau tahu dunia ini singkat, dunia ini padat, dunia ini cepat, yang pegawai punya target, yang punya toko punya target, pengusaha punya target. Apa targetnya kita? Bukan dunia, tapi akhirat. Kalau yang pegawai, yang karyawan, setiap bulan yang dia tunggu cuman tanggal 1, yang dia tunggu cuman habis bulan, apa bedanya karyawan yang beriman sama Allah dengan karyawan yang tidak beriman dengan Allah? Terus gimana? Abaikan amplopnya. Kalau kebenaran itu Bu, yang absolut, kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak, itu nggak ngaruh siapa yang ngomong. Ya. Kalau ada penjahat, penzina ngomong, cepat kamu hadir di pengajian-pengajian, setelah itu sholat 5 waktu, baca Quran. Apakah kebenaran ini luntur Bu? Nggak luntur, ini kebenaran absolut. Kalau kita mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, siapapun yang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, itu sudah kebenaran yang absolut. Mau petugas KPK atau yang korupsi, tetap dia mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang di akhir hayatnya ngucapin kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini hadisnya sahih. Sahabat An-Nu'aim bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, iya. Walaupun dia sampai 3 kali, sampai nggak percaya, kok bisa masuk surga? Rasul bilang kebenaran mutlak itu nggak ngaruh siapa yang ngomong. Makanya kita punya prinsip, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau kuning ambil, itu namanya telur. Tapi kalau keluar dari dubur bangsawan, dubur kiai, dubur ulama, dubur habib, kalau kuning diambil Bu? Enggak, ya kan? Kebenaran absolut itu, telur itu kebenaran absolut, enak di mana-mana. Nah, kalau tahu kita benar, mau ngasih hadiah atau tidak, enggak ngaruh. Anda enggak ngasih saya amplop juga, saya akan milih ini kok. Loh, terus kenapa? Ini mumpung kan jenengan milih ini nih amplopnya. Saya khawatir kalau qadarullah yang saya pilih ini menang, membawa mudorot bagi saya dapat dosa nanti. Tapi kalau apalagi saya ambil amplopnya. Makanya tata cara musyawarah dalam Islam itu pada saat pilihan kita itu terpilih, maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kepilih jadi bupati, istighfar, jangan pesta pora. Seperti jadi presiden, istighfar, jangan pesta pora. Tapi ketika pilihan kita tidak menang, maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kebenaran yang mutlak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa memilah ini minuman haram, ini minuman yang halal? Makanya di zikir pagi itu Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rasulullah, kenapa enggak minta amal yang diterima dulu, rezeki yang halal dulu, baru ilmu bermanfaat? Kata Rasulullah, 2-3 ini bisa saya lakukan kalau seandainya saya punya ilmu bermanfaat. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita nggak tahu, apalagi kalau nggak manfaat. Kita nggak punya tahu. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jadikan ilmu saya bermanfaat, berkah dan tidak berkahnya. Maka kalau kita nggak pernah ngaji jauh daripada ulama, yang ketiga yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maka kita akan keluar dari dunia ini tanpa iman. Di sini kita bisa tahu doa itu bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah, Allah itu sudah menjaminkan doa-doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau umatmu ya Muhammad bertanya kepadaku, bertanya kepadamu di mana aku, katakan aku ini dekat.
Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu bakal mengabulkan, menjawab doanya mereka kalau mereka berdoa. Makanya kalau mau doa kita diterima, konsekuensinya apa? Kita betul-betul menjadi hamba Allah. Bagaimana sih karakter hamba Allah? Buka surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Kemudian setelah jadi hamba Allah, kita semua kan semua mengaku sekarang ini. Saya doa sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, saya ini hambamu ya Allah. Apakah Allah mengiyakan kita hamba Allah? Belum tentu. Yang memang sudah mendapat akreditas status hamba Allah itu cuma Rasulullah SAW. Di surah Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ha itu domir kemana? Domirnya domir huwa. Jurukannya kemana? Ke Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sudah mendapatkan status akreditasi hamba Allah? Karena Rasulullah sudah digembleng, digojlok, dikirim kemana-mana. Sampai berdarah-berdarah, dikirim ke Taif sampai berdarah. Rasul itu nggak ada doa-doa yang jahat buat orang-orang Taif. Orang Taif itu lebih taat daripada orang Mekah Madinah. Doa Rasulullah SAW. Dulu beliau itu benci dengan Rasulullah karena nggak paham ilmu. Sampai-sampai pada saat mereka itu melempar Rasul dengan batu, sampai Zaid bin Harisah itu menamengi Rasulullah, menghalangi Rasul dari batu, dia sempat kena langsung pingsan. Rasul mencucurkan darah begitu banyak, rahangnya patah. Datang dua malaikat penunggu gunung bilang, ya Rasulullah, mut yadaika ilas sama, tolong panjatkan doamu, ulurkan tanganmu ke langit. Mau apa wahai malaikat? Biar Allah itu mengizinkan aku untuk menimpahkan dua gunung ini, aku timpakan ke orang-orang Taif. Apa kata Rasulullah SAW? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tidak, mereka itu nggak tahu. Kalau mereka tahu aku Rasulullah, mereka bakal taat. Karena mereka nggak tahu sesuatu yang tidak tahu itu kita kerjakan, ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak tahu. Akhirnya Rasulullah SAW dengan wajah yang meneteskan air mata, keringetan, darah bercucuran, doa kepada Allah. Ilahi ila man taqiluni am ila qaribin yu'dhinuni am ila ba'idin yu'dhini. Ya Allah, kemana lagi engkau akan kirim aku? Apakah ke satu desa yang lebih dekat daripada Taif? Yang di satu desa itu aku justru dimentahkan oleh mereka, dicaci oleh mereka. Atau yang lebih jauh dari Taif, yang sampai di sana mereka menekanku. Ana radin, saya itu ridho ya Allah. Ana ikhlas kata Rasulullah. Malam taghdab alayya, selama engkau enggak marah kepadaku. Ini Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku umat Rasulullah SAW, siapapun yang membenci kita, kita balas dengan doa. Memang Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat An-Nisa kalau salah, saya lupa ayatnya itu orang-orang yang terzalimi boleh doa-doa yang tidak baik. Cuman kan sayang, kita orang terzalimi selama 5 tahun, misalkan kita dizalimi selama 5 tahun. Kalau kita doa yang jelek-jelek, kita dapat apa? Tapi kalau kita doa yang baik-baik, ya Allah rubah Indonesia ini, ya Allah rubah anak-anak saya jadi anak yang baik. Kan doa terzalimi itu, doaul mazlum mustajab. Doanya orang-orang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, intasdukillah yasduka. Kalau betul-betul apa yang memang engkau cita-citakan itu tujuannya semata-mata karena Allah, yasduka. Mungkin ini dari pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin selalu bertanya, jawaban dari pertanyaan kita yang kita bertanya, kok bisa ya Ustadz, dia itu tokonya kecil kok bisa berinfak di Al-Manar seperti orang kaya? Mungkin karena apa? Intasdukillah yasduka. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ya lulusan MAN nggak pernah pesantren, dia bisa hafal Quran dari lulusan Madinah. Dia bisa hafal Quran mutqin dari lulusan orang-orang yang gak pernah mondok. Intasdukillah yasduka. Kenapa ya? Padahal bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan ustadz. Kok lima-limanya anak-anaknya paham Al-Quran, hafal Al-Quran. Intasdukillah yasduka. Justru kok kenapa dia dulu gak pernah pesantren, lulusan SMK bisa punya pondok pesantren, santrinya luar biasa.
Yang lulusan pesantren malah nggak punya pesantren. Intasdukillah yasduka. Maka kalau seandainya doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi hamba Allah. Falyastajibuli, hendaklah kita selalu melakukan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, kita beriman, yakin, beriman. Bagaimana yakinnya? Hasim bin Syabit. Kemudian kalau 3 ini sudah kita lakukan, la'allahum yarsyudun, maka Allah akan mengarahkan kepada kita ke doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hada. 5 menit lagi menuju jam 7. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, astaghfirukum. Saya serahkan ke pembawa acara. Astagfirullahaladzim.